Bukan fitnah. Iel, menantu ibu kenapa? Gabrieli yang tengah memandangi wajah istrinya menoleh. Dia menghela napas berat melihat kedatangan orang tuanya. Dia baik-baik saja awalnya, Bu, tapi sepertinya Elia mengalami mimpi buruk saat tertidur siang tadi. Leona dan Greg saling menatap. Keduanya tengah berada di rumah sakit saat Gabrieli memberi kabar tentang menantu mereka. Iel, orang yang mencelakai Elia bukanlah dokter biasa. Paman Mario sudah menelusurinya dan ternyata kejadian itu bersamaan dengan penyerangan yang terjadi pada wali kota 7 tahun lalu dan Elia ikut menjadi korban dari si pembunuh bayaran itu, ucap Leona sembari duduk di tepian ranjang. Melihat wajah pucat menantunya membuat hati Leona terasa sakit. Gadis kecil ini tidak tahu apapun. Dia harus mengalami pelecehan parah yang membuatnya trauma seperti ini. Elia, seberapa besar penderitaan yang selama ini kau tanggung sebelum bertemu dengan putraku? Gabrieli hanya terdiam sedih saat mendengar isi pikiran ibunya. Oh ya Bu, bagaimana kabar bibi Cleo? Maaf aku tidak bisa datang ke sana. Aku tidak tega meninggalkan Elia sendirian. Bibimu baik-baik saja berkat kegilaan calon suami adikmu, ucap Greg menggantikan istrinya menjawab. Drugs, Beo Gabrieli. Greg mengangguk, dia bahkan memaksa menikahi Ijel malam ini juga. Oh, hanya oh. Ya Gabrieli, adikmu akan dinikahi Mapia dan kau hanya berkata oh. Kau ini sebenarnya kakaknya Grijeli bukan sih? Kesal Greg sembari mendelikkan mata. Tentu saja aku kakaknya ayah, dan sebagai kakak yang baik sudah seharusnya aku mendukung kebahagiaan adikku. Benar begitu kan Bu? Tanya Gabrieli kemudian menoleh ke arah ibunya yang sedang duduk sambil menatap wajah Elia. Kau harusnya bisa mencontoh sikap putramu Greg, bukan malah protes. Omel Leona, terus saja kalian bersekongkol. Aku seperti ini karena Grijeli adalah putri kesayanganku, dan putrinya Greg mah haruslah hidup bahagia bersama pria yang mencintainya. Sahut Greg tak terima. Dan pria itu adalah Drax Osmond, ucap Gabrieli dan ibunya bersamaan. Gabrieli terkakak saat ayahnya tak bisa lagi berkutik. Dia lalu teringat dengan ucapan ibunya tadi. Bu, apa Paman Mario bisa melihat wajah dokter yang melecehkan Elia? Tidak, tapi bisa dipastikan kalau dokter itu adalah Jack Gall, karena 7 tahun lalu wali kota negara ini diincar olehnya, jawab Leona. Mata Gabrieli membelalak lebar setelah tahu siapa orang yang telah melecehkan istrinya. Tangannya terkepal kuat dengan dada yang bergemuruh. Jack Gall, aku pasti akan menemukan keberadaanmu untuk membalas semua ini. Jangan gegabah. Jack Gall, kau tidak bisa menyentuhnya sembarangan karena sekarang dia dilindungi oleh orang-orang dari kepemerintahan. Dia harus mengusik keluarga kita dulu baru kita bisa menyentuhnya. Jika tidak, keluarga kita akan terkena masalah besar kalau pemerintah melakukan perlawanan untuk membelanya, ucap Leona memberi peringatan pada putranya. Greg yang melihat putranya hendak bicara, segera menepuk bahunya, wajahnya berubah menjadi sangat serius. Gabrieli, mungkin di dunia bisnis keluarga kita memang rajanya, tapi di bawah naungan pemerintah, kita hanyalah masyarakat biasa. Negara ini memiliki undang-undang yang harus kita patuhi. Dan Jack Gall, dia merupakan aset berbahaya yang diberi perlindungan khusus oleh mereka. Yang dikatakan oleh ibumu tadi benar kalau kita tidak bisa menyentuhnya sebelum dia menyentuh salah satu dari kita terlebih dahulu. Sekuat-kuatnya keluarga kita akan dianggap sebagai pemberontak jika berani melewati garis batas milik pemerintah. Kau harus ingat itu, Gab. Tapi ayah, bajingan itu sudah membuat Elia jadi seperti ini. Apa aku salah jika menuntut pertanggungjawaban dari dia? Kakak Gabrieli tetap pada keputusannya. Tidak salah sayang, tapi waktunya yang belum tepat, sahut Leona. Kau diam dan tenanglah. Masalah ini sudah ibu ambil alih. Jack Gall, cepat atau lambat dia akan segera berhadapan dengan kita. Mata semua orang tertuju ke arah ranjang di mana Elia tengah melenguh pelan sembari memijit kepalanya. Pusing sekali, gumam Elia seraya mengerjapkan mata. Oh, Ibu Leona, ayah Greg, Kak Iel. Leona tersenyum. Sayang, kau baik-baik saja? Tanya Leona memastikan. Aku tidak tahu Ibu Leona, rasanya aneh. Aku seperti baru tersadar dari pingsan, jawab Elia sedikit bingung. Gabrieli mendekat, dia membenarkan letak selimut yang menutupi tubuh polos istrinya. Sayang, lapar tidak, Elia menggeleng, sadar kalau dirinya tak mengenakan pakaian, wajahnya langsung memerah. Dia meringis saat kedua mertuanya memperhatikan dengan tatapan aneh. Elia, kau kenapa?
Wajahmu merah sekali. Kau demam? Tanya Leona kemudian memegang kening menantunya tapi tubuhnya tidak panas. Mendengar pertanyaan ibunya, dada Gabrieli mendadak jadi berdebar. Dia berdoa dalam hati agar istrinya tidak dulu mengeluarkan jurus nyelenehnya. Jangan sekarang Elia, jangan. Gabrieli, ada apa? Kalian sedang menyembunyikan apa dari ayah dan ibu? Desak Leona yang heran melihat ketegangan di diri putranya. Itu ibu Leona, aku, sayang, ingin makan buah tidak? Biar aku ambilkan ya. Setelah Gabrieli memotong perkataan istrinya. Kak Iel, kenapa kakak memotong perkataanku? Bukankah itu tidak sopan ya? Tanya Elia heran. Siapa yang bilang begitu? Kak Iel, jawab Elia jujur. Kapan aku bicara seperti itu padamu sayang? Seingatku tidak pernah. Tanya Gabrieli bingung. Memang tidak secara langsung sih, sahut Elia dengan tampak polosnya. Aku tidak sengaja mendengarnya saat Kak Iel sedang memarahi Ares yang ikut menyela pembicaraan kakak dengan Nun. Leona dan Greg sama-sama menekan tulang hidung mereka setelah mendengar perkataan Elia. Mereka lagi-lagi dibuat tak berkutik saat Elia dengan polosnya membalik perkataan Gabrieli. Ibu, aku ingin menangis rasanya. Elia, sekarang katakan pada ibu apa yang sedang kalian sembunyikan bisa? Tanya Leona memecah kebisuan. Elia langsung mengangguk. Dengan wajah yang semakin merah, dia memberitahukan sesuatu yang membuat kedua mertuanya seperti terkena serangan bom atom. Aku tidak pakai baju ibu Leona, Kak Iel yang merobeknya tadi. Mata Gabrieli terpejam erat, dia lalu melirik ke arah orang tuanya yang tiba-tiba menjadi patung tak bernyawa. Aku lupa bilang kalau di sini tidak ada baju ganti untukku sebelum Kak Iel merobeknya. Sungguh, lanjut Elia lagi. Sambil menghela napas, Greg melihat ke arah putranya. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa-apa tentang menantunya ini. Gabrieli, iya ayah, sahut Gabrieli salah tingkah. Kamarmu ini kan lumayan besar. Kau seharusnya menyiapkan beberapa setel pakaian untuk istrimu. Kalau dibiarkan seperti ini kan orang lain yang menjadi korban. Kau mau ayah dan ibu kena serangan jantung mendadak? Iya? Tanya Greg dengan wajah seperti orang menahan menangis. Sementara pelaku saat ini tengah duduk diam mendengarkan suami dan ayah mertuanya berbicara dengan frustasi. Elia hanya bicara jujur, tapi dia tidak menyangka kalau efeknya akan seperti ini. Memang benar kalau tadi baju yang dia pakai dirobek oleh suaminya saat mereka ingin berolahraga ranjang. Dia sama sekali tidak mengatakan fitnah. Gabrieli, Greg, sudah, kepalaku sakit mendengar ocehan kalian berdua. Lerai Leona. Benar ibu Leona, kepalaku juga sakit mendengarnya. Sahut Elia ikut menimpali perkataan ibu mertuanya. Leona tergelak. Dia yang membuat ulah, dia juga yang merasakan pusing. Ya Dewa, bisakah engkau memberikan lebih banyak kekuatan pada jenderal ini? Aku lebih baik maju berperang ketimbang harus berhadapan dengan gadis berbahaya yang hanya bermodal lidah dan kepolosan. Ya Dewa, kenapa aku bisa kalah oleh menantuku sendiri? Gabrieli yang memang sudah tahu rahasia ibunya hanya bisa mendesah pasrah. Dia kasihan sekali melihat bagaimana orang tuanya terus-menerus dibuat shock oleh istri kecilnya. Ibu Leona baik-baik saja? Tanya Elia. Apa menurutmu ibu akan baik-baik saja kalau kau selalu bicara sefrontal itu Elia? Ucap Leona balik bertanya. Harusnya ibu Leona baik-baik saja. Aku kan hanya bicara jujur, bukan bicara frontal. Sahut Elia apa adanya. Ya, kau hanya bicara jujur. Greg, ayo kita pulang. Sepertinya tekanan darahku kembali naik. Ucap Leona sembari beranjak dari sana. Oh ya Gabrieli, malam ini ajaklah Elia ke pernikahan Grijelli. Pastikan dia datang dengan sangat cantik. Gabrieli mengangguk. Dia lalu menatap istrinya. Kau terlalu hebat Elia. Sekali bibirmu bergerak, seorang jenderal Dia Jung seperti ibu Leona langsung lari terbirit-birit. Haruskah aku menganggap ini sebagai berkah? Hanya Tuhanlah yang tahu. Anjing gila. Karena akan menghadiri pernikahan adiknya, Gabrieli dan Elia akhirnya pulang ke rumah mereka. Tapi sebelum mereka kembali, Gabrieli terlebih dahulu memesankan beberapa pakaian cantik untuk Elia lalu menyimpannya dalam kamar pribadi di perusahaan. Dia tidak mau kejadian memalukan seperti tadi kembali terulang. Selamat datang Tuan Muda, Nyonya Elia, Sapa Nun dan para pelayan. Elia yang melihat teman-temannya datang menyambut segera berlari menghampiri. Dia lalu bergelayut manja di lengan Lucy.
Kak Lucy, rindu aku tidak? Tanya Elia. Lucy diam bagaikan patung saat dia menyadari tatapan dingin di mata tuan mudanya. Matilah aku. Sekalinya Nyonya pulang, nyawaku langsung dipertaruhkan. Elia, kenapa kau memeluk temanmu? Sini, peluk aku saja, tanya Gabrieli cemburu. Aku setiap hari kan sudah memeluk Kak Iel. Sekarang biarkan aku melepas rindu dengan teman-temanku ya kak, sahut Elia memohon. Melihat mata bening yang sedang memohon padanya, tiba-tiba saja ruh Gabrieli seperti terbang melayang. Dia sangat suka jika istrinya memberi tatapan seperti ini. Di matanya itu merupakan isyarat tanda undangan untuk segera memasukinya. Tatapan yang penuh gairah. Kak Iel, boleh ya? Sebentar saja ya, rayu Elia. Apa hadiah yang akan aku dapatkan? Tanya Gabrieli tak mau rugi. Elia diam berpikir. Tahu apa yang disukai oleh suaminya, dia segera datang mendekat kemudian mengecup kilat bibirnya. Cup, nah sudah, ucap Elia sambil tertawa. Nun, Aris dan semua orang buru-buru menundukkan kepala saat Gabrieli menarik tubuh Elia ke pelukannya. Apa kau sedang menggodaku, hem? Tidaklah, sahut Elia. Lalu apa artinya ciuman tadi? Tanya Gabrieli sembari memainkan bibir tipis Elia. Bukannya Kak Iel tadi meminta hadiah ya? Gabrieli mengangguk. Dia lalu mendekatkan bibirnya ke mulut Elia. Sadar dengan apa yang akan terjadi, Elia segera memejamkan mata. Dadanya berdebar kuat menantikan ciuman panas dari suaminya. Cak, bisa-bisanya kalian berciuman di depan banyak manusia. Yak, Gabrieli, kau pedofil akut rupanya. Rahang Gabrieli mengetat. Lepi, perusuh rumah tangga ini muncul di saat yang tidak tepat. Elia yang mendengar suara itu pun membuka mata. Dia tersenyum lebar melihat kedatangan wanita yang kini tengah berdiri sambil melipat tangan. Kak Lepi, apa itu kau? Apa aku terlihat seperti hantu di matamu? Sahut Lepi balik bertanya. Hehehe, tidak, tapi Kak Lepi terlihat sangat cantik, puji Elia. Ya, kalau itu fakta yang sesungguhnya, ucap Lepi sambil mengulum senyum. Kemari kau makhluk kecil, beri aku pelukan. Elia mengangguk, tapi langkahnya harus terhenti saat Gabrieli menahan tangannya. Ada apa Kak Iel? Jangan memeluknya, dia terkena rabies, jawab Gabrieli. Rabies? Apa itu? Bio Elia. Penyakit menular, anjing gila penyebabnya, ucap Gabrieli asal bicara. Hah? Jadi Kak Lepi anjing gila? Para pelayan hampir tidak mampu menahan tawa melihat betapa soknyonya mereka saat mengetahui Lepi sebagai anjing gila. Sementara yang disebut begitu kini tengah menatap tuan muda mereka dengan kemarahan yang sangat berapi-api. Dasar pedofil, beraninya kau memfitnahku seperti itu, teriak Lepi murka. Nah, ada lagi, pedofil itu apa Kak Lepi? Tanya Elia penasaran. Sebuah semerik jahat muncul di bibir Lepi saat Elia bertanya apa itu pedofil. Dengan raut wajah penuh kemenangan, dia memberikan penjelasan pada makhluk kecil ini. Pedofil adalah seseorang yang tertarik pada gadis di bawah umur dan suamimu termasuk di dalamnya karena dia menjerat seorang gadis kecil sepertimu. Kenang Elia mengernyit. Dia merasa aneh dengan tuduhan yang dilemparkan Lepi pada suaminya. Tapi, aku bukan gadis kecil lagi Kak Lepi, aku sudah besar. Mana buktinya kalau kau sudah besar, ha? Tantang Lepi dengan wajah yang sangat puas. Buktinya sekarang aku sudah menikah dan Kak Lepi belum. Hening, 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 skakmat. Tidak ada yang bisa berkata-kata lagi begitu Elia melemparkan bom nuklir tepat di wajahnya Lepi. Mari kita anggap kata-kata itu sebagai kata-kata paling menyakitkan di tahun 2021. Untuk para jomblo, harap bersabar. Ini ujian. Kau bilang apa tadi? Tanya Lepi gagap. Aku bilang kalau aku sudah menikah dan Kak Lepi belum. Bukankah di sini Kak Lepi lah yang masih kecil? Mulut Lepi terbuka lebar, dia lalu mengadahkan wajahnya ke atas dengan tangan yang terkepal kuat. Elia, buah, hahaha. Lepi bagaimana rasanya? Enak tidak? Hahaha, itu namanya senjata makan tuan. Berniat menjelekkan aku malah kau sendiri yang jatuh ke atas kotoran sapi. Hahaha, aku puas sekali, ucap Gabrieli sambil tertawa terbahak-bahak. Aris dan Nun hanya berani mengulum senyum. Mereka dengan cepat menoleh ke arah lain saat Lepi menatap mereka dengan sangat bengis. Terus saja kalian tertawa. Lihat bagaimana nanti aku akan membalas tawa kalian, ancam Lepi dongkol. Astaga Elia, sebenarnya saraf di otakmu itu berfungsi tidak sih? Bisa-bisanya kau malah mempermalukan aku.
di depan semua orang. Dasar pengkhianat. Elia hanya diam sambil memperhatikan ekspresi di wajah semua orang. Rasanya aneh karena dia tidak merasa ada yang lucu di sini. Kak Iel, lepaskan tanganku dulu. Aku mau memeluk Kak Lepi. Rengek Elia penuh harap. Ci, setelah mempermalukan aku masih berani kau berkata ingin memelukku. Wajahmu terbuat dari tembok ya Elia. Amuk Lepi kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Gabrieli mendekap tubuh istrinya yang sedang kebingungan setelah mendengar perkataan Lepi barusan. Sayang, jangan hiraukan ucapannya. Dia tidak serius dengan perkataannya tadi. Ucap Gabrieli memberi penjelasan agar istrinya tidak salah paham. Kak Iel, memangnya wajahku terbuat dari tembok ya? Tapi wajahku tidak keras kok. Coba Kak Iel tekan. Lembut, tanya Elia sambil menekan-nekan pipinya sendiri. Gabrieli menuruti keinginan Elia. Dengan hati-hati dia menekan pipinya seakan takut hancur kalau pipi itu akan hancur jika dia menekannya terlalu kuat. Iya lembut, ucap Gabrieli sambil mendekatkan wajahnya ke samping telinga Elia, seperti dadamu lembut, kenyal dan sangat nikmat. Blus, wajah Elia langsung merona. Kak Iel, jangan bicara seperti itu di depan banyak orang. Aku malu, nanti di kamar saja jika ingin membahasnya. Bisik Elia salah tingkah. Baru saja mulut Gabrieli terbuka hendak bicara, dari dalam rumah terdengar suara teriakan yang membuat semua orang menarik napas dalam. Iya, kalian pasangan mesum. Cepat datang kemari atau aku akan mencuri semua benda-benda mahal yang ada di rumah ini, kemudian menjualnya. Beraninya kalian membuatku menunggu seperti kambing congek di sini. Elia menatap suaminya sebentar. Kak Lepi sepertinya ingin beralih profesi menjadi seorang pencuri. Kak, bagaimana ini? Gabrieli tergelak. Dia lalu menggaruk tengkuk belakangnya. Sayang, aku yang memintanya datang kemari untuk membantu meriasmu sebelum datang ke pernikahan Ijal. Ayo masuk. Aku khawatir wanita barbar itu akan meminta ganti rugi yang sangat banyak dariku nanti. Elia dengan patuh mengikuti langkah suaminya yang mengajaknya masuk ke dalam rumah. Dia merasa sedikit takut melihat wajah Lepi yang terlihat begitu ketus. Apa? Tanya Lepi sambil mendelikkan mata. Kak Lepi ingin meriasku ya? Tanya Elia takut-takut. Tidak, sahut Lepi singkat, padat dan jelas. Tapi kata Kak Iel begitu. Itu kan kata suamimu, bukan kataku. Kalau bukan untuk meriasku, lalu untuk apa Kak Iel datang kemari? Mata Lepi terpejam mendengar pertanyaan menohok itu. Ingin rasanya dia mencongkel keluar otaknya Elia kemudian mencucinya dengan sangat bersih menggunakan deterjen pakaian. Astaga, kata-kata Elia jauh lebih berbahaya dibandingkan tumpukan lemak di tubuhnya. Gabrieli, bisa tolong bantu aku jelaskan pada istrimu yang bodoh ini? Hati dan pikiranku sudah sangat lelah, ucap Lepi pasrah. Terdengar kekehan dari mulut Gabrieli. Sayang, sekarang masuk ke kamar dan mandilah dengan bersih. Jangan terlalu lama, nanti siluman itu bisa mengamuk. Ya, Gabrieli. Elia langsung berlari kencang menuju lift. Beberapa detik kemudian, dia kembali dengan napas yang terengah-engah. Kak Iel, liftnya rusak. Pintunya tidak mau terbuka. Untuk sesaat semua orang seperti berhenti bernapas. Mereka lupa kalau nyonya kecil ini tidak tahu bagaimana cara menggunakan lift. Jadi bukan pintu liftnya yang rusak, tapi otaknya saja yang bodoh. Ayo, bantu aku, ucap Elia sambil mengguncang lengan Ares. Bisa kalian bayangkan seperti apa nasibnya Ares sekarang? Apakah dia masih hidup atau malah tubuhnya menjadi pengganjal pintu lift yang tadi disebut rusak oleh Elia?